kita Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabat. Halo teman-teman yang soleh-solehah, dan belajarnya bercahaya seperti lampu yang baru. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Teman-teman yang dirahmati Allah, tahu tidak, di dunia ini banyak sekali pahlawan super. Ada Spiderman yang bisa melihat gedung, ada Batman yang punya mobil keren. Tapi tahu tidak, di dunia ini pahlawan super di dunia ini nyata dan ada di rumah kita. Siapa mereka? Ya betul, ibu dan ayah kita. Mengapa mereka disebut pahlawan super? Pertama, ibu. Bayangkan, ibu bisa memasak sambil menggendong adik, kakinya menyapu lantai, dan telinganya tetap tajam mendengar gosip tukang sayur di depan rumah. Hebat kan? Ibu juga punya mata ajaib. Kalau kita mencari kaos kaki atau buku sekolah hilang sampai menangis, ibu hanya butuh waktu 3 detik untuk menemukannya sambil bilang, itu di depan mata kamu apa? Emang mata kamu dari dengkul? Kedua, ayah kita. Ayah itu super kuat, pergi pagi, pulang malam demi mencari nafkah untuk beli susu dan bayar sekolah kita. Hebat kan? Tapi sekuat-kuatnya ayah, kalau malam-malam melihat kecoa terbang, ayah masih bisa lompat ke atas kursi sambil teriak panggil ibu. Bu, ada kecoa raksasa, Bu. Teman-teman, meskipun mereka kadang lucu dan sering mengomeli kita, Islam sangat memuliakan orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wabil walidaini ihsan. Artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Ayat ini pendek sekali kan? Ayat ini mengajarkan kita bahwa berbuat baik kepada ayah dan ibu adalah perintah langsung dari Allah. Kita tidak boleh membentak, kita tidak boleh berkata kasar, dan kita tidak boleh bilang, atau nanti dulu gue lagi mabar game. Wah, itu tidak boleh sekali ya teman-teman. Selain ayat Al-Quran tadi, Nabi Muhammad SAW juga memberi kita bocoran rahasia supaya masuk surga lewat jalur yang cepat. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang sangat populer, ridho ilahi ridho hal walidain. Artinya, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Bayangkan kalau ibu dan ayah senyum melihat kita rajin sholat, rajin belajar, Allah juga akan senyum kepada kita. Tapi bayangkan kalau ibu menangis dan ayah marah melihat kita nakal, karena kita nakal, waduh, siap-siap saja, bumi akan ikut bergetar, uang jajan dipotong, dan yang paling seram, Allah juga akan marah kepada kita. Gak mau kan jadi anak durhaka seperti maling kundang yang dikucuk menjadi batu? Zaman sekarang, kalau nakal bukan dikucuk menjadi batu lagi, tapi kuota ayahnya diputus sama ayah. Berani coba? Oleh karena itu, mumpung kita masih kecil, yuk jangan membuat ibu dan ayah kita marah lagi, dan lakukan 3 hal mudah ini. Pertama, dengar dan taat. Kalau dipanggil ibu, langsung lari datangi, jangan pura-pura pingsan atau pura-pura tidak dengar. 2, rajin sholat dan rajin belajar. Nah, ini cara paling ampuh membuat wajah orang tua kita senyum berseri-seri karena bangga. 3, selalu mendoakan. Kalau habis sholat jangan langsung lari ambil HP, duduk sebentar, angkat tangan lalu doakan, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku. Teman-teman, ayo kita mulai berjanji mulai hari ini untuk tidak membuat ibu dan ayah kita marah lagi. Setuju? Hidupku sama si Dundung, makan pepaya di bawah pohon waru. Jadi anak jangan suka merajuk dan membangkang, biar disayang ayah dan ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan kerugian